Halo sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya Iksa di channel Taksaka Bonsai, channel yang membagikan dokumentasi proses belajar saya dalam seni bonsai dan budidaya, sahabat ya. Oke sahabat, pada kesempatan video kali ini saya mendokumentasikan proses pembuatan ground tadi di awal ya sahabat ya. Seperti yang sahabat saksikan di awal, tadi saya melakukan pembuatan ground ya. Ada 3 ground yang saya buat di sini dengan menggunakan barang-barang atau bahan-bahan bekas tentunya sahabat. Nah, jadi seperti ini ya sahabat ya, untuk ground yang saya buat saya manfaatkan bahan-bahan bekas ya. Seperti di bawah ini untuk pembatas ya, saya gunakan ban bekas, ini ban sepeda motor bekas yang saya potong ya di bagian atasnya ini agar bisa menyangga karpet talang bekas yang saya gunakan di sini ya, untuk wadah penampung media ya sahabat ya, agar lebih banyak ya. Jadi karpet talang ini pun juga saya dapat dari bekas bongkaran bangunan sahabat ya, atau tempat sampah yang ada di sekitar lingkungan saya temukan lalu saya ambil sahabat ya. Jadi tidak perlu ragu ya untuk menggunakan bahan-bahan seperti ini yang masih bisa digunakan ya. Di samping kita ikut juga membantu yang menjaga kelestarian alam dan lingkungan kita. Kemudian tadi di awal saya berikan furadan ya di bagian bawah ya, insektisida, karena di lahan ini cukup banyak hama ya sahabat ya, terutama hama rayap sahabat ya. Seperti terakhir saya mengground sebuah bahan loa, ini kayunya termakan rayap ya, sehingga mati ya sahabat ya untuk bahan loa tersebut. Kemudian untuk medianya tadi saya gunakan campuran tanah humus di bawah pohon bambu yang saya campur sedikit dengan pupuk kandang ya, pupuk kandang kotoran kambing yang sudah difermentasi. Nah, untuk ground yang ini saya gunakan seng plat ya sahabat ya. Ini juga bekas ya, bekas talang ya. Jadi apapun yang bisa digunakan untuk membuat ground atau perlengkapan-perlengkapan yang membantu dalam hobi bonsai ini kita bisa gunakan ya, sehingga tidak terbuang-buang ya sahabatnya. Nah, jadi 3 ground yang saya sediakan ini saya akan gunakan untuk menanam 3 bahan bonsai ya sahabat ya. Di sini ada 3 bahan bonsai yang rencananya akan saya jadikan indukan untuk budidaya ke depan sahabat. Akan saya liarkan dulu sahabat ya di ground ini sehingga tumbuh bisa lebih besar ya dengan cepat. Kemudian nanti selanjutnya saya akan lakukan proses-proses budidaya dengan metode-metode budidaya yang ada sahabat ya. Oke, jadi simak videonya sampai selesai ya sahabat ya. Dan jangan lupa buat sahabat yang baru menemukan video dari Taksaka Bonsai agar mendukung dengan ikhlas channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya di channel Taksaka Bonsai. Selamat menyimak sahabat, salam satu hobi. Baik sahabat Taksaka Bonsai, jadi saya mulai saja dengan bahan yang pertama ya sahabat. Saya akan lakukan penggroundan ya untuk membuat indukan untuk budidaya ke depan. Jadi bahan yang pertama itu di sini ada sebuah bahan sakura mikro sahabat ya. Jadi mungkin sahabat penghobi sudah banyak yang mengenali bahan ini ya, untuk jenis sakura mikro ini ya. Ada bunganya seperti ini dan berbuah juga ya. Jadi sahabat bisa simak di sini ya, ada buahnya seperti ini. Untuk bahan ini saya dapat dari seorang teman sahabat ya. Jadi bahan ini adalah hasil budidaya juga. Dan untuk sakura mikro ini sendiri cukup mudah ya untuk budidayanya. Jadi kita akan tanam dulu ini ya. Ini masih kecil ukurannya. Jadi ini akan saya liarkan ya, sehingga
ke depan bisa kita dapatkan bahan-bahan untuk budidaya lebih banyak lagi sahabat ya. Oke, sebelum menanam saya akan letakkan pecahan keramik ini dulu sahabat ya. Walaupun ini adalah sebuah bahan indukan nantinya, tetapi tetap saya akan perhatikan di bagian akar ya sahabat ya. Siapa tahu ketika bahan ini nanti ketika sudah besar dan harus kita pindahkan karena mungkin sudah terlalu besar ya. Jadi bagian akar juga masih tetap terprogram dengan baik sahabat ya. Jadi saya usahakan agar tetap akarnya itu mendatar sahabat ya. Untuk akarnya seperti ini sahabat ya. Jadi cukup subur ya untuk bahan Sakura Micro hasil budidaya ini. Nah, kita akan letakkan sedemikian saja dulu ya. Nanti ke depan kita akan lakukan pengecekan terhadap akarnya jika akar-akar yang tumbuh ini sudah mencapai groundnya ya sahabat. Untuk bagian atasnya saya kubur lagi dengan pasir kali halus, jadi agar lebih bersih ya sahabat ya, terlihat di permukaan. Oke, jadi untuk bahan Sakura Micro sudah selesai saya ground sahabat ya. Nah, harapannya agar tumbuh lebih cepat ya, lebih cepat pembesarannya, hingga kita bisa memiliki pohon induk ya untuk budidaya ke depan ya, sahabat. Saya akan lanjutkan dengan bahan kedua sahabat ya. Oke sahabatku, jadi untuk bahan yang kedua di sini ada warung bintang sahabat ya. Jenis warung bintang ini juga sudah tergolong langka ya, mungkin di beberapa daerah juga sudah tergolong langka, terutama di lingkungan tempat tinggal saya. Warung bintang ini mungkin jarang sekali ya ditemukan. Nah, untuk bahan yang satu ini kebetulan sekali saya temukan di sebuah pinggiran sungai ya. Jadi waktu itu ukurannya masih kecil ya. Saya kemudian tanam di rumah, ternyata cukup mudah juga untuk budidayanya ya sahabat ya, dengan cara stek tanpa akar, stek batang ya. Jadi cukup mudah hidup juga, apalagi mungkin nanti dengan sistem cangkok juga pastinya lebih cepat ya. Ini kemarin sudah saya letakkan tatakan juga ya, waktu saya pecah batangnya ya. Jadi saya tinggal meletakkan saja untuk bahan ini. Tetap saya melakukan penambahan ini ya, tatakan di bawahnya ya, agar lebih terjaga untuk perakarannya ya, dan untuk perawatan akarnya bisa lebih mudah nanti ya. Karena kalau ada akar turun di bagian tengah itu biasanya agak susah sahabatnya untuk melakukan pemotongan sahabat. Oke sahabat, untuk warung bintangnya sudah saya ground, dan yang terakhir saya lanjutkan ya dengan bahan sisir sahabat. Nah baik sahabat, jadi bahan yang terakhir adalah bahan sisir ya, atau nama latinnya Maclura Chocim sinensis sahabat ya. Bahan sisir ini juga saya peroleh di alam ya, hanya saja batangnya sekecil ini. Ini juga saya setek ya terakhir, karena batang ini memanjang. Ini dulunya satu batang saya potong-potong, saya setek. Hanya 3 yang berhasil tumbuh sahabat ya. Sebenarnya ada
3 lagi ya, 6 batang yang saya setek, tetapi hanya 3 yang tumbuh sahabat. Jadi untuk bahan sisir ini akan saya ground juga ya untuk indukan, karena bahan sisir ini mulai sangat langka di alam dan di lingkungan saya. Untuk bongol-bongol yang mungkin sedang atau besar itu sudah habis ya di alam ya. Jadi kebetulan saya temukan di alam, saya setek, dan sekarang akan saya gunakan untuk indukan. Saya ground dulu sahabat ya. Mudah-mudahan bahan sisir ini bisa menghasilkan budidaya yang lain ya, lebih banyak lagi nanti ke depan untuk menjaga juga kelestarian dari bahan sisir ini nanti ya. Oke sahabat, kita langsung bongkar dulu dari wadah yang saya gunakan sebelumnya ya sahabat. Jadi untuk bahan sisirnya seperti ini sahabat ya. Ini sudah tumbuh akar baru sampai ke dasar tadi. Jadi agak susah dibongkar ya dengan medianya sekalian. Jadi kita ini akan pisah-pisah. Ya di sini juga saya melakukan setek kemarin ya terhadap potongan-potongan warang bintang. Ini juga sudah keluar akar ya sahabat. Jadi cukup mudah ya untuk budidaya warang bintang ini sendiri ya. Ini nanti saya akan wadahi polybag dulu sementara ya, untuk saya jadikan bahan-bahan ke depan ya sahabat ya. Baik sahabat pecinta bonsai, sahabat penghobi bonsai, jadi demikian saja dokumentasi yang bisa saya bagikan kali ini sahabat ya, mengenai grounding 3 calon indukan bahan bonsai sahabat ya. Yang pertama tadi ada Sakura Micro, kemudian yang kedua ada warung bintang, dan yang ketiga adalah sisir sahabat ya. Jadi mudah-mudahan setelah saya ground ini nanti pohon-pohon ini bisa tumbuh berkembang dengan lebih subur, kemudian cepat membesar dan menumbuhkan banyak percabangan yang baru yang nanti bisa kita budidaya selanjutnya sahabat ya. Jadi di sini saya mengajak sahabat semua untuk mulai ya membudidaya. Saya pun terinspirasi dari sahabat-sahabat penghobi bonsai, terutama yang memiliki channel-channel YouTube ya. Sudah mulai banyak yang membudidaya sahabat ya. Jadi untuk kedepannya lebih banyak lagi bahan-bahan atau pohon-pohon, terutama jenis-jenis yang sudah mulai langka di alam ya sahabat, sehingga kelestariannya tetap terjaga. Jadi mudah-mudahan dokumentasi kali ini bermanfaat buat sahabat penghobi semua. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan berkenan ya sahabat ya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam video kali ini. Jumpa lagi di video-video berikutnya yang saya bagikan di Taksaka Bonsai. Jangan lupa buat sahabat yang baru menemukan video-video dari Taksaka Bonsai agar dengan ikhlas membantu channel ini agar tetap bisa membagikan kegiatan saya seputar belajar hobi bonsai ini sahabat ya. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, dan salam budidaya.